Namanya Ibu Tias, usianya 46 tahun. Namun siapapun yang melihatnya pasti akan keliru menebak. Kulitnya bersih, lembut dan terawat, rambutnya hitam legam, selalu disanggul rapi, dan tubuhnya masih begitu proporsional, membentuk siluet wanita matang yang memesona. Ibu Tias dikenal sebagai wanita berkelas, penuh wibawa, dan sopan dalam setiap kata-katanya. Ia adalah sosok istri yang setia, ibu yang hangat, dan tentu saja ibu mertua yang menjaga jarak dengan sangat baik. Tapi di balik semua peran yang ia mainkan dengan sempurna, tersimpan satu hal yang tak pernah ia ungkapkan pada siapapun, yaitu kesepian. Suaminya Pak Arman adalah pebisnis sukses yang lebih sering berada di luar negeri daripada di rumah. Bahkan dalam satu bulan, Ibu Tias hanya bisa menghitung dengan jari berapa kali ia melihat suaminya bangun di ranjang yang sama. Sentuhan hangat di malam hari sudah menjadi kenangan, yang tersisa hanya kamar yang dingin dan tubuh yang merindukan keintiman. Sementara itu, di rumah itu pula tinggal seorang pria muda bernama Randy, menantunya, yang berusia 29 tahun. Suami dari anak perempuan Ibu Tias, Liana. Randy baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai kepala staf di sebuah perusahaan kontraktor. Sudah 3 bulan berlalu dan ia belum juga mendapatkan pekerjaan baru. Meski menganggur, Randy bukan lelaki pemalas. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan semangat, membantu pekerjaan rumah, merawat taman kecil di depan rumah, hingga sesekali menemani Ibu Tias mengobrol sambil minum teh di sore hari. Randy punya penampilan yang tidak kalah mencuri perhatian. Tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang, dan tatapan matanya tajam namun selalu terasa tenang. Ia tidak banyak bicara tapi punya aura tenang yang memikat. Dan meski ia menjaga sikap, Ibu Tias diam-diam menyadari bahwa mereka berdua kadang terlalu nyaman berbagi waktu bersama. Ada momen-momen kecil yang membuat hati Ibu Tias bergetar saat tangan mereka bersentuhan di dapur tanpa sengaja, atau ketika Randy memandanginya terlalu lama saat ia sedang menyiram bunga dengan daster tipis yang membentuk lekuk tubuhnya. Ibu Tias tentu bukan perempuan bodoh. Ia tahu apa arti tatapan itu, tapi ia pura-pura tidak tahu. Ia pura-pura tidak sadar bahwa sesekali ia sendiri juga mencuri pandang pada Randy. Dan dalam diam, mereka saling tahu bahwa ada sesuatu yang belum pernah dibicarakan, tapi terasa. Hari itu langit mendung sejak pagi. Angin berembus lembut dari sela jendela-jendela rumah tua itu. Ibu Tias terlihat lebih anggun dari biasanya. Ia memilih kebaya hijau zaitun dengan bordir halus di bagian dada dan lengan. Parfum lembut menyelimuti leher dan pergelangan tangannya. Hari itu ia akan menghadiri pernikahan anak sahabat lamanya di kota sebelah, namun Pak Arman sedang berada di Seoul untuk urusan bisnis Liana, anak perempuannya, yang harus lembur menyelesaikan presentasi akhir tahun. Maka satu-satunya yang bisa mengantarkan adalah Randy. Randy, ujar Ibu Tias dengan senyum tipis sambil berdiri di ambang ruang tamu. Ibu minta tolong, bisa antar ibu ke acara pernikahan hari ini nggak lama kok. Setelah selesai langsung pulang. Randy menoleh dari ponselnya, sekilas matanya menangkap siluet tubuh Ibu Tias dalam kebaya yang membentuk lekuk indah. Ia cepat-cepat berdiri dan mengangguk. Tentu Bu siap, jawabnya pelan, menyembunyikan sesuatu yang mendadak berdesir di dadanya. Mereka berangkat menjelang sore ketika langit mulai gelap dan mendung masih menggantung rendah. Randy memutar musik pelan dari radio mobil, instrumental piano yang lembut, menciptakan suasana tenang yang entah kenapa terasa terlalu senyap. Ibu Tias duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela, tapi sorot matanya kosong, seperti sedang tenggelam dalam pikiran sendiri. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Randy yang sedang fokus menyetir. Lelaki muda itu tampak begitu tenang. Namun ada sesuatu dalam ekspresinya yang tak lagi bisa ia abaikan. Selama perjalanan, mereka saling bertukar obrolan ringan tentang pernikahan yang akan mereka datangi, tentang kota kecil tempat sahabat lama Ibu Tias tinggal, bahkan tentang masa kecil Liana. Randy mendengarkan dengan sabar, menimpali dengan senyum, dan sesekali tawa kecil. Tapi di balik percakapan itu, masing-masing dari mereka menyadari bahwa ada ketegangan halus yang tak bisa dihindari.
Angin dingin masuk dari celah kecil jendela, membuat Ibu Tias menggigil pelan. Kebaya yang ia kenakan meski indah, ternyata tidak cukup hangat. Ia merapatkan selendangnya, tapi tetap merasa tidak nyaman. Randy melirik dari sudut mata. Bu, dingin ya? Tanyanya pelan. Ibu Tias mengangguk kecil. Udara hari ini memang lembab sekali. Seharusnya ibu bawa mantel. Randy mengangguk pelan, lalu tanpa pikir panjang ia melepas jaket yang ia kenakan. Pakailah ini, Bu. Jaket saya masih hangat, lumayan buat nahan angin, ujarnya, menyodorkan jaket itu ke arah Ibu Tias. Jemari mereka bersentuhan singkat, hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat keduanya terdiam. Randy buru-buru menarik tangannya kembali, sementara Ibu Tias menatapnya sejenak sebelum menerima jaket itu. Terima kasih, Randy, ucapnya, suaranya sedikit bergetar. Ia mengenakan jaket itu perlahan dan saat ia memasukkan tangannya ke dalam lengan jaket yang terlalu besar, aroma tubuh Randy menyusup ke hidungnya maskulin, bersih dan mengganggu. Tak lama mereka tiba di lokasi pernikahan, sebuah gedung sederhana namun elegan di pinggir kota. Ibu Tias turun sendiri dan masuk ke dalam acara, sementara Randy memilih tetap di mobil, menunggu di parkiran dengan mesin mobil dimatikan. Hujan mulai turun tipis, mengetuk-ngetuk atap mobil seperti melodi lembut yang menenangkan atau justru memancing gelisah. Randy memandang ke arah pintu gedung. Dalam benaknya terbayang kembali sosok Ibu Tias dalam kebaya hijau itu, cara ia duduk, sorot matanya yang sayu, lekuk tubuhnya yang samar terlihat di balik kain tipis yang basah oleh embun. Ia mengusap wajahnya sendiri, berusaha menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak pantas. Namun ketika Ibu Tias kembali ke mobil 1 jam kemudian, hujan sudah berubah menjadi deras. Gaun kebayanya basah di beberapa bagian karena ia harus berlari kecil dari lobi ke mobil. Randy segera membuka pintu dari dalam. Bu, hati-hati, ujarnya sambil menyambutnya. Ibu Tias masuk dengan napas terengah, membenahi posisi duduk sambil menutup pintu rapat-rapat. Hujannya deras sekali. Gumamnya mengusap pipi yang basah oleh rintik air. Randy menyalakan mesin mobil dan memanaskan kabin mobil, kembali melaju pelan melewati jalanan yang kini licin oleh air. Namun belum jauh, mereka mendapati sebuah pohon tumbang melintang di jalan utama, menutup seluruh akses. Waduh, gumam Randy. Ia memarkir mobil di sisi jalan beberapa meter dari pohon tumbang itu. Mungkin kita harus tunggu sampai hujan reda atau sampai ada petugas datang, katanya sambil mematikan mesin. Kabin mobil menjadi sunyi, hanya suara hujan deras di luar dan hembusan pelan dari pemanas yang menemani mereka. Ibu Tias menyilangkan tangannya, memeluk tubuhnya sendiri. Masih dingin, Bu? Tanya Randy, memperhatikan dari samping. Ibu Tias mengangguk, menggigil kecil. Iya, kebaya ini terlalu tipis, tapi nggak apa-apa. Randy ragu sejenak, lalu perlahan ia menyentuh tangan Ibu Tias yang terlihat pucat. Tangan ibu dingin banget, katanya. Ibu Tias hanya menatap tangannya, lalu ke wajah Randy. Tidak ada senyum, tapi juga tidak ada penolakan, hanya tatapan yang dalam dan kosong. Lalu pelan ia berkata, Randy, kamu tahu nggak, kadang rumah yang ramai pun bisa terasa sunyi sekali. Mobil itu masih terdiam di sisi jalan yang gelap, terhalang pohon tumbang. Di luar, hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tirai air menghapus pandangan keluar, menyelimuti dunia. Dalam kabin itu, menjadi sepotong ruang yang sunyi dan tertutup. Ibu Tias duduk dengan tubuh sedikit menggigil, mencoba menghangatkan dirinya dalam jaket Randy. Aroma dalam kabin mulai bercampur antara udara lembab, sisa parfum bunga yang samar, dan kehangatan tubuh mereka yang perlahan mengisi udara. Randy masih menggenggam tangan Ibu Tias, genggaman yang awalnya hanya untuk mengusir dingin, namun kini terasa lebih lama dari yang seharusnya. Jemari mereka tidak lagi hanya bersentuhan, melainkan saling erat, seolah masing-masing tak ingin melepaskan. Ibu Tias menunduk, tak berani menatap wajah lelaki muda di sampingnya. Rumah yang sunyi, gumamnya lirih. Itulah yang ibu rasakan belakangan ini, Randy. Rumah ini penuh orang, tapi hati ibu seperti kosong. Randy menoleh pelan, matanya tak lagi tajam, tapi lembut, seperti ingin menyentuh tanpa benar-benar menyentuh. Saya tahu, Bu, jawabnya.
Suaranya nyaris tak terdengar. Saya bisa lihat dari cara ibu senyum, dari cara ibu menatap kosong setiap sore. Ibu Tias menoleh, tatapan mereka bertemu. Di sana tak ada lagi jarak, tak ada lagi topeng antara mereka, hanya dua insan yang saling membaca luka satu sama lain. Kadang, lanjut Randy, suaranya semakin serak. Seseorang hanya ingin merasa dihargai, diinginkan, bahkan kalau itu cuman sebentar. Hening nafas mereka mulai terasa lebih berat. Dalam kehangatan yang samar, ada sesuatu yang bergetar di antara mereka, sesuatu yang selama ini disimpan rapat-rapat, tapi kini seolah meminta ruang untuk keluar. Ibu Tias melepaskan genggaman pelan, tapi bukan untuk menjauh. Ia hanya ingin menatap lebih dalam wajah Randy. Lalu dengan ragu, ia mengangkat tangannya dan menyentuh pipi pria itu. Sentuhan lembut, namun penuh beban. Perasaan yang lama terpendam, Randy, suaranya pelan, seperti sedang melawan nuraninya sendiri. Ini tidak seharusnya terjadi. Saya tahu, Bu, Randy membalas pelan. Jemarinya kini menyentuh tangan Ibu Tias yang masih melekat di wajahnya. Tapi saya juga tahu, saya tidak bisa berhenti memikirkan ibu. Mata Ibu Tias mulai berkaca, bukan karena sedih, tapi karena terlalu banyak yang tak pernah ia ucapkan. Terlalu lama ia menahan diri menjadi wanita kuat, istri sempurna, ibu yang bijak, tapi malam ini, dalam mobil yang terkurung hujan, ia hanya seorang perempuan yang lelah dan merindukan hangatnya kasih. Randy mendekat perlahan. Kalau ibu mau saya berhenti, saya akan berhenti sekarang juga, bisiknya. Namun Ibu Tias tak berkata apa-apa, hanya menutup mata pelan, seakan menyerahkan semuanya pada momen itu. Dan dalam detik berikutnya, bibir mereka bersatu, sebuah ciuman yang pertama, tak tergesa, namun dalam, tak liar tapi penuh gejolak yang tertahan terlalu lama. Desahan pelan keluar dari bibir Ibu Tias ketika Randy menyentuh wajahnya, lehernya, dan akhirnya tubuhnya, bukan dengan nafsu mentah, tapi dengan kelembutan penuh kerinduan, seolah ia sedang menyentuh sebuah kerinduan lama yang akhirnya menemukan tempat untuk bernafas. Randy menurunkan sandaran kursi pelan, menciptakan ruang yang lebih intim. Ia menatap Ibu Tias sejenak, seolah meminta izin terakhir. Dan, saat Ibu Tias hanya menggenggam tangan Randy lebih erat, keduanya tahu bahwa malam itu batas yang selama ini mereka jaga telah runtuh sepenuhnya. Pakaian tak lagi menjadi pelindung. Suara hujan menjadi latar bagi bisikan, sentuhan, dan rintihan yang saling bersahutan dalam kehangatan tubuh yang menyatu. Mereka saling menemukan bagian diri yang lama hilang, di tengah dunia yang membeku oleh dingin, mereka menciptakan pelukan yang membakar. Saat itu, Ibu Tias tak lagi berpikir sebagai ibu mertua. Ia bukan istri yang ditinggal, ia bukan perempuan yang hidup dalam bayang-bayang. Ia adalah perempuan yang ingin dicintai, disentuh, dan dihidupkan kembali. Dan Randy, ia bukan lagi hanya seorang menantu. Ia adalah seorang lelaki muda yang jatuh hati, bukan karena kebetulan, tapi karena ia merasakan sesuatu yang nyata dalam tatapan wanita itu, sesuatu yang membuatnya tak bisa mundur. Mobil itu masih bergeming di pinggir jalan seolah menjadi saksi bisu dari dua jiwa yang saling membuka diri di dalamnya. Di luar hujan mulai reda, menyisakan gerimis pelan yang menetes seperti air mata. Langit tak lagi deras, namun tetap terasa di dalam kabin. Hanya suara nafas yang perlahan kembali teratur. Ibu Tias dan Randy duduk bersebelahan, terbungkus keheningan yang berbeda dari sebelumnya, bukan keheningan karena canggung, melainkan keheningan yang penuh beban, berat namun tidak juga sepenuhnya menyakitkan. Mereka mulai berpakaian kembali dengan gerakan pelan dan hati-hati, tidak ada yang bicara. Randy memalingkan wajah ke jendela, menatap kabut tipis di balik kaca yang masih basah, sementara Ibu Tias merapikan rambutnya, merapatkan kembali selendang yang kini lebih berfungsi sebagai tameng batin. "Saya minta maaf, Bu," kata Randy akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. Ibu Tias tidak langsung menjawab. Ia menoleh perlahan menatap wajah lelaki muda itu. Tatapannya lembut namun jelas terguncang. "Jangan minta maaf, Randy," ujarnya. "Kalau malam ini adalah sesuatu yang juga saya izinkan terjadi." Randy menatapnya, sorot matanya sulit diartikan, campuran dari rasa bersalah, kehangatan, dan kehilangan. "Tapi kita tidak bisa mengulang ini lagi," lanjut Ibu Tias, suaranya nyaris seperti bisikan.
Apa yang terjadi malam ini cukup di sini, di antara kita, di dalam mobil ini saja. Randy mengangguk pelan. Ia paham meski bagian dari dirinya ingin berkata lain. Logikanya tak bisa mengelak. Malam ini adalah malam yang tak bisa mereka bawa pulang. Mereka kembali diam, hanya suara mesin mobil yang perlahan kembali menyala dan wiper yang menyeka sisa gerimis dari kaca depan. Jalanan yang basah memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram, membuat dunia luar tampak seperti lukisan kabur, indah tapi tak nyata. Sepanjang perjalanan pulang, tak banyak kata yang terucap, tapi dalam hati mereka ada banyak hal yang saling bertabrakan. Perasaan bersalah, lega, rindu, dan ketakutan akan apa yang akan terjadi esok hari. Sesampainya di rumah, jam menunjukkan 1047 dini hari. Udara dingin menyambut mereka di teras. Lampu depan masih menyala redup, menyinari jejak-jejak air di atas ubin. Randy mematikan mesin mobil lalu menoleh. "Ibu, terima kasih," ucapnya pelan. Ibu Tias tersenyum-senyum kecil, tapi syarat makna. "Randy, kamu pria baik, jangan berubah." Ia membuka pintu dan turun. Randy menyusul tak lama setelahnya. Mereka berjalan berdampingan ke dalam rumah, tanpa menyentuh, tanpa menoleh. Namun keduanya tahu, ada yang berubah, dan perubahan itu tak akan bisa dikembalikan seperti semula. Sesampainya di dalam, Ibu Tias berhenti di depan tangga. "Malam ini akan Ibu simpan baik-baik, tapi mulai besok, kita kembali menjadi diri kita masing-masing. Menjaga seperti dulu, bahkan lebih dari itu." Randy menunduk pelan, "Saya paham, Bu." Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, Ibu Tias naik ke lantai atas, langkahnya pelan, anggun seperti biasa, tapi punggungnya sedikit membungkuk bukan karena lelah, tapi karena ada sesuatu yang tertinggal di baliknya. Randy menatap ke arah tangga, lalu duduk di sofa ruang tamu. Ia menghela nafas panjang, tangannya menutup wajah, sejenak terbenam dalam pikirannya sendiri. Di satu sisi, ia tahu ia tidak menyesal, tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa malam ini akan membekas selamanya. Beberapa hari berlalu, rumah kembali seperti biasa. Liana, istri Randy, tak curiga sedikit pun. Ibu Tias kembali menjadi sosok ibu mertua yang lembut dan terjaga. Randy pun menjalankan perannya seperti biasa, tidak ada yang berubah di permukaan, namun setiap kali mereka berpapasan di dapur, saat tangan tak sengaja bersentuhan, atau saat mata mereka saling menangkap tatapan, ada sesuatu di sana, sebuah kenangan yang tak pernah diucapkan, sebuah rahasia yang tak akan pernah keluar dari bibir mereka, tapi akan selamanya hidup dalam bayang hati masing-masing. Malam itu tidak mengubah mereka menjadi pasangan, tapi malam itu menghidupkan kembali sisi diri yang lama tertidur, dan mungkin itulah satu-satunya hal yang mereka butuhkan. Bukan cinta, bukan hubungan, hanya pengakuan bahwa mereka masih hidup, masih merasa, dan masih berarti.